Halo semua, pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh sama HP kamu? Sesuatu yang misterius. Hari ini nih kita bakal ngomongin fenomena yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Kenapa rasanya HP di saku kita getar, pas dicek nggak ada apa-apa? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba dibayangin, kamu lagi asyik nongkrong, atau mungkin lagi pusing-pusing yang ngerjain tugas, terus tiba-tiba bris, kerasa banget ada getaran di saku. Refleks pertama, pasti langsung gercep ngecek kan? Siapa tahu ada chat penting dari si dia, atau info dadakan di grup kelas. Tapi pas kamu lihat layarnya, zong. Sepi banget, nggak ada panggilan, nggak ada pesan, nggak ada notif sama sekali. Aneh banget kan? Bikin bingung. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh wajar banget. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Fenomena ini tuh beneran ada namanya loh. Namanya sindrom getaran hantu. Keren kan? Tapi ini bukan berarti HP kamu error atau kamu lagi ngehalu ya. Justru ini fenomena super menarik yang ada penjelasan ilmiahnya. Oke, siap-siap, kita mulai investigasinya. Oke, jadi secara resmi sindrom getaran hantu atau phantom vibration syndrome itu adalah persepsi kita ngerasa HP getar padahal aslinya diem aja. Gampangnya gini deh, ini tuh semacam miskomunikasi atau salah paham antara otak kita sama kulit. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa otak kita salah kirim sinyal gitu ya? Oke, petunjuk pertama kita ada di dalam kepala kita sendiri. Yap, di otak. Ini semua ada hubungannya sama gimana otak kita itu tanpa sadar udah dilatih sama dunia digital, terutama sama yang namanya notifikasi. Prosesnya tuh kira-kira begini. Setiap kali ada notif masuk dan HP kita getar, otak kita ngeluarin zat kimia yang namanya dopamin. Ini hormon rasa seneng. Nah, karena rasanya enak, otak kita jadi kayak nagih, jadi kecanduan gitu loh. Akhirnya otak kita jadi super waspada. Jadi kayak haus, nunggu-nunggu terus getaran berikutnya. Jadi siaga satu terus deh. Nah, karena otak kita udah masuk mode siaga satu tadi, dia jadi sensitif banget. Dan disinilah petunjuk kedua muncul. Otak kita jadi gampang salah mengartikan sinyal-sinyal lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama HP. Jadi gini, gesekan alus dari kain celana di saku, atau otot paha yang kedutan dikit, atau bahkan suara kursi geser yang samar-samar, hal-hal sepele yang biasanya kita cuekin, sekarang bisa salah diartiin sama otak. Otak kita yang udah kebelet pengen dapat dopamin dari notif itu langsung mikir, wah, ini dia notifnya. Padahal bukan sama sekali. Oke, petunjuk terakhir nih. Ini soal psikologi dan kebiasaan kita sehari-hari. Ternyata ada beberapa tipe orang atau kondisi yang bikin kita lebih gampang kena getaran hantu ini. Ada dua faktor utama. Pertama, kecemasan. Semakin kita ngerasa cemas kalau jauh dari HP, radar di otak kita jadi makin sensitif, makin lebay. Kedua, ini soal kebiasaan. Kalau kita biasa banget naruh HP di saku kanan misalnya, setiap hari, saraf di area situ jadi kayak terspesialisasi, jadi ahli banget mendeteksi getaran. Akibatnya, gangguan sekecil apapun di area itu bisa salah dikenali sebagai getaran HP. Ini benar-benar jadi bukti ya, betapa dalamnya hubungan kita sama teknologi. Udah bukan lagi sekedar alat yang kita pegang, tapi koneksinya itu udah nyampe ke level sistem saraf. Gila kan? Otak kita saking pengennya terus terhubung, sampai rela menciptakan getaran imajiner cuma biar ngerasa terkoneksi. Oke, kita udah bongkar misterinya, udah tahu penyebabnya. Terus, gimana cara ngatasinnya? Ada solusinya nggak? Tenang, ada kok. Dan solusinya tuh simple banget, bisa langsung kita coba. Coba deh, lakuin beberapa hal ini. Pertama, pindahin HP kamu. Jangan di saku itu terus. Coba pindah ke saku lain, atau lebih bagus lagi, masukin ke tas. Terus, coba matiin mode getaran sesekali, mungkin beberapa jam gitu. Tujuannya apa? Biar otak kita dikasih jeda, biar dia bisa kalibrasi ulang dan sedikit rileks, supaya nggak jadi detektif notification 24/7. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, aku jadi penasaran deh. Kamu sendiri, seberapa sering sih ngalamin getaran hantu ini? Coba deh direnungin. Ini bukan cuma soal gangguan kecil, tapi ini tuh pengingat betapa teknologi secara halus udah ngebentuk cara kerja otak kita. Keren, sekaligus sedikit serem ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Makasih banyak udah nyimak.